Shalom, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GWS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya tanggal 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Junior Yulukas. Ibadah Baskara tanggal 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Saudara Octavianus Pulu. Ibadah Youth Ngobaries tanggal 15 Januari 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingu. Ibadah Wanita tanggal 15 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala Sidang di nomor 0838 579 33010. Persembahan perpuluhan diakonia dapat melalui BCA, Dana, OVO, dan Shopee. Nomor rekening dan nomor HP untuk persembahan perpuluhan dan diakonia dapat dilihat di YouTube GWS Kapernaum Surabaya. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ini, weh. Ibadah Raya tanggal 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Junior Yulukas. Ibadah Baskara tanggal 16 Januari 2022 akan dilayani oleh Saudara Octavianus Pulu. Ibadah Youth Ngobaries tanggal 15 Januari 2022 akan dilayani oleh Saudara Daniel Saingu. Ibadah Wanita tanggal 15 Januari 2022 akan dilayani oleh Ibu Tri Sulistyo. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu jam 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis selam, dapat mengambil formulir pendaftaran di Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan, dapat menghubungi Bapak Gembala Sidang di nomor 0838 579 33010. Persembahan perpuluhan diakonia dapat melalui BCA, Dana, OVO, dan Shopee. Nomor rekening dan nomor HP untuk persembahan perpuluhan dan diakonia dapat dilihat di YouTube GWS Kapernaum Surabaya. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Sebelum kita melakukan ibadah, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan kepada kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa. Berkatilah setiap kami
Mau memuji Tuhan? Mari kita sama-sama semuanya. Di cakrawala
menyaksikan pertolongan Tuhan dalam pekerjaan saya. Kalau hari Jumat itu saya kan pesan alat berat atau finisher gitu. Nah, supirnya waktu itu saya telepon ya, kan dia berangkatnya hari Kamis jam 3 sore ya, dari Jakarta. Ya, harusnya pagi jam 10. Dia mau bilang, kok baru berangkat sore? Iya Pak. Tapi nanti, Pak besok sampai gitu. Ya udah. Kok ngetol terus toh? Saya bilang gitu. Ya ngetol Pak, ini ngetol gitu. Sudah. Jam 6 ditelepon ngakunya di Semarang. Oh, sudah sampai Semarang Pak. Oh ya udah. Terus berarti sampai sini kurang lebih jam 1-an Pak. Sampai di mana? Di Perak gitu. Ya sudah. Nah, kita tunggu jam 1 ya Pak muncul itu. Akhirnya jam 3 ya saya telepon. Jam 4-an, jam 4 saya telepon. Di mana? Maaf Pak, masih di Brebes. Pikir mau bodoh, nggak ngerti ya, belum. Brebes kan masih dekatnya Tegal, saya bilang gitu. Masih baru masuk Jawa Tengah kan itu. Iya Pak, maaf Pak. Nah, alasan dia, dinamo mampirnya rusak. Gitu. Terus sampai sini jam berapa? Ya, saya usahakan Pak jam 8 malam dia bilang gitu. Saya nggak mungkin 8 malam. Pikir nggak ngerti yang bohong apa gitu. Ya gini-gini kan saya pernah jalan-jalan dari Surabaya sampai Jakarta pernah. Bukan lewat tol ya, lewat jalan biasa. Gak mungkin, saya pikir ya mungkin sekitar jam 11-an kamu tuh baru sampai sini kalau jalan terus itu. Ya Pak, nanti sampai Surabaya saya informasi. Lewat itu ditelepon gak diangkat. Wah itu. Ya saya dari pas-pas ya. Wah ini baru harus masuk kapal ya, segera kan. Karena hari itu juga Sabtu pagi harus masuk ke kapal. Akhirnya saya dengan teman-teman ya, saya sama Pak Ronald dan satu lagi Pak Yanto ya, kita kaprok dulu di Luminor ya, sambil duduk-duduk gitu. Karena Pak Yanto kan di sana. Gimana nih, ini telepon gak bisa, dianu gak bisa ya. Jadi cuma doa Tuhan tolong ya, Tuhan belum sampai ini telat. Kapalnya bilang kalau sampai masuknya pagi Pak, masuk jam 8 pagi, wis barangnya gak boleh ikut. Waduh, ini. Karena cuma doa sama Tuhan, tolong. Akhirnya jam 2 malam ya, kita pasukan bertiga ini berangkat ke Perak malam-malam ya. Gitu. Jadi meskipun ya, kalau minggu di gereja di depan mimbar, kalau malam di pelabuhan. Sudah saya bertiga berangkat malam-malam, ya kita makan dulu Pak, supaya kita gak masuk angin. Oh ya, gak apa-apa sembarang mas. Kemudian setelah itu saya nunggu di pelabuhan malam-malam ya. Cuma saya bertiga sama penjaga gudang, penjaga Pak Depo. Sampai saya difoto ya sama orang Depo. Loh Pak, saya foto ya, foto-foto kan, foto-foto sebagai kriminal Pak. Foto-foto ya. Sudah saya nunggu di dalamnya Depo. Ya, cuma ada 3 orang sama beberapa sopir truk. Tak tunggu, gak muncul. Jam 3 baru dia share lokasi Lamongan. Bener ya, ini bener-bener dikerjain sopir ya, dipuji sopir ya. Ternyata dia tuh lewat bawah terus gak lewat ke bawah. Udah akhirnya tak tunggu, ya puji Tuhan ya, 4:30 masuk. Kita sudah was-was nih. Jadi dihitung apa ya, 4:30 pagi masuk, baru datang dia. Ya kalau namanya supir muda ya, teko pagi Pak, ya gue kelewes ya. Ya senyum-senyum ya. Kon kan ngerok-ngerok papat gitu. Sanyang dulu ngomong papat gak buru kabeh. Iki ana sing gak muter ono tuwek kabeh. Jadi gini ya bahasa Indonesianya ya saya begini. Bahasa Indonesianya ya ini kan supirnya masih muda ya, masih kira-kira seumur 20-an ya, mungkin 20-an ini ada Pak Hendro ya segitu ya. Nah datang dia senyum dia bilang, pagi Pak, ya terus dibilang kamu tuh udah buat tidur itu 4 orang. Ya 4 orang ini bukan orang muda-muda ya, sudah tua semua 4 orang ini. Ya, seumuran saya lebih
kurang lebih lah ya. Kemudian puji Tuhan setengah 5 pagi itu masih diterima dan berangkat. Puji Tuhan, jadi jam 7 pagi nyancangi apa? Nyancangi finisher itu sudah datang semua. Ya, diikat. Nah, ikatnya pakai kawat besi ya, pakai tali besi. Jadi akhirnya jam 7 pagi baru selesai ya. Jadi pas ya, kalau sampai jam 8 pagi ini nggak boleh berangkat. Tapi karena jam 7 pagi sudah selesai ngikat ini, akhirnya puji ngepres ya. Jam 8 gugur, jam 7 masuk. Puji Tuhan akhirnya berangkat dengan pikir pas-pas, tapi puji Tuhan masih Tuhan masih pertolongan. Puji nama Tuhan sampai pada pujian. Masih ada lagi? Bunuh nih. Silakan. Wakil. Gutanteng wakil. Ya itu berkat Tuhan lah saksian. Masih ada? Anak-anak sekolah minggu.
Nova Bara Sabatio Samad, nama lengkapnya. Boleh kenalan? Iya. Karena dia anak pertama dari anaknya Bima ini. Saya sudah membawa anakku untuk bersekutu di tempat ini, ketemu dengan saudara-saudara yang lainnya. Tapi PR-ku tinggal satu. Saya akan membawa adikku, papanya Kensa. Nanti suatu saat pasti Tuhan merubah skala hidup yang sudah dijalani kemarin-kemarin akan lenyap, harus hadir di tahun 2022. Terima kasih. Masih ada? Kalau tidak ada, kita masuk dalam firman Tuhan. Kemarin menang gitu. Dia berdua itu. Manusia. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan satu pujian.
Kami boleh menyembah Engkau Tuhan, kami boleh memuji Engkau Tuhan Yesus Kristus. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan biarlah Tuhan kesempatan pada hari ini Tuhan, biarlah Engkau berbicara bagi kami Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan di tempat ini. Engkau berikan telinga seorang murid dan hati untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu Tuhan. Dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang Engkau percayakan pada kesempatan ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu penuh dengan kekurangan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang sempurna menyempurnakan khotbah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, shalom. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kita sudah memasuki di minggu yang kedua ibadah di tahun 2022. Kita bersyukur kita sudah melewati tahun 2021 dengan pertolongan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan juga akan menyertai kita, akan menolong kita dan memasuki di tahun 2022. Kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Ya. Sekarang kita akan tetap melanjutkan tema yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita di minggu pertama ya. Karena tema tahunan adalah menyenangkan hati Tuhan. Jadi tema kita pada kesempatan ini tetap yaitu menyenangkan hati Tuhan. Kita langsung saja pada firman Tuhan yang terambil di dalam Bilangan 29 ayat 13. Saya ulangi, Bilangan pasal 29 ayatnya yang ke-13. Ya, saya akan membacakan buat kita semua. Ya. Bilangan 29 ayat 13 dikatakan, pada waktu itu haruslah kamu mempersembahkan sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan 13 ekor lembu jantan muda, 2 ekor domba jantan, 14 ekor domba berumur setahun, haruslah tidak tercela semuanya itu. Jadi di sini dikatakan orang Israel ini pada waktu itu ketika mereka mau menyenangkan hati Tuhan, mereka harus menyembelih binatang. Mereka harus menyembelih yang namanya lembu. Mereka harus menyembelih yang namanya kambing atau domba dan lain sebagainya. Nah, pada zaman dulu orang Israel ya, masih banyak yang mereka harus persiapkan untuk menyenangkan Tuhan. Mereka tidak bisa langsung untuk datang ketika mereka berbuat dosa, tidak langsung untuk datang meminta ampun dengan begitu saja. Mereka harus melalui para imam. Melalui para imam, mereka membawa persembahan yang berbentuk binatang seperti lembu, kambing dan domba itu. Nah, oleh karena itu para imam yang melakukan upacara itu dan para imam yang melakukan upacara itu dan penyembahan mereka, bakaran mereka, ketika mereka membakar, mempersembahkan, baunya menyenangkan hati Tuhan. Itu yang mereka lakukan pada zaman dulu ketika mereka mau menyenangkan hati Tuhan. Jadi orang pada zaman dulu mau menyenangkan hati Tuhan itu tidak gampang. Apalagi kalau mereka sudah melakukan dosa, melakukan kesalahan, mereka harus melalui para imam. Mereka harus mempersiapkan hewan binatang yang harus mereka sembelih untuk datang meminta ampun kepada Tuhan. Setelah mereka melakukan hal itu, maka senanglah hati Tuhan, mereka diampuni. Itu di imamat itu bisa kita lihat semua penjelasan di imamat ya. Di imamat pasal 1 dan seterusnya itu ada korban penghapus dosa, korban keselamatan, korban sajian, itu semua mereka lakukan orang-orang Israel pada zaman dulu. Juga kita di sini di ayat 28 Bilangan
bukan, di Bilangan 28 ayatnya yang ke-2 dan 3 coba kita lihat juga. Saya mundur sedikit di belakang, Bilangan 28. Ya, ayat 2 sampai 3 ya. Di sini dikatakan, perintahkanlah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka dengan setia dan pada waktu yang ditetapkan haruslah kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian harus kamu persembahkan kepada Tuhan 2 ekor domba berumur setahun yang tidak bercela setiap hari sebagai korban bakaran yang tetap. Jadi mereka memberikan persembahan untuk menyenangkan hati Tuhan. Masih banyak yang mereka lakukan, masih banyak yang mereka yang gitu ya, membuat Tuhan senang. Terus kita lanjut di ayat yang ke-9. Ayatnya ke-9. Juga ada korban Sabat, korban bulan baru ya. Jadi banyak korban yang mereka harus ini ya, yang harus mereka persiapkan. Jadi kalau kita hidup dalam perjanjian lama itu sangat sangat ketat. Kalau kita melakukan hal itu, maka kita akan mendapat hukuman. Nah, jadi begitulah cara kehidupan orang perjanjian lama pada zaman itu, orang Israel khususnya ya, orang Israel, orang Yahudi. Mereka harus memberikan korban bakaran, korban api-apian untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, dibandingkan dengan zaman sekarang, zaman perjanjian baru, apakah kita sama dengan seperti mereka? Tidak, saudara. Kita sekarang adalah orang yang sangat beruntung. Kita sekarang sangat bersyukur kalau kita bandingkan ya. Zaman dulu kalau mereka orang Israel kalau mereka mau menyenangkan hati Tuhan, mereka harus memakai lembu atau sapi ya. Kalau zaman sekarang kalau kita pakai masa atau adat seperti itu, maka harga sapi sekarang mungkin sudah berapa juta ya. Kita harus beli sapi untuk membeli persembahan, membeli kambing atau lain sebagainya. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan Yesus Kristus, Dia turun ke dalam dunia. Dia datang, Dia menjadi manusia, Dia merendahkan dirinya dan lahir di kandang domba. Nah, kemarin di hari Natal yang kita rayakannya, itu kelahiran Yesus Kristus. Nah, Dia lahir dan hidup, dan Dia memberikan kita motivasi bagaimana cara hidup yang benar, bagaimana kita seorang Kristen tingkah laku kita selama Dia hidup. Dia memberikan kita cara hidup yang benar. Nah, dan Dia mati, saudara, dan Dia mati dan Dia menjadi korban untuk kita, orang yang percaya. Seperti yang di awal tadi saya katakan, orang perjanjian lama memberikan korban binatang atau korban sapi, lembu dan lain sebagainya. Dalam perjanjian baru, Yesuslah yang menjadi korban buat kita, orang percaya. Jadi pengorbanan Yesus yang sebenarnya kita yang orang berdosa ini yang harus istilahnya yang harus menanggung semua kesalahan. Kalau kita berbicara tentang dosa kita ya, semua orang berdosa ya, karena nenek moyang kita yaitu Adam dan Hawa itu sudah melakukan dosa, dan dosa itu turun temurun dari keturunan Adam sampai kita semua itu hidup dalam dosa. Dan oleh karena itu, seperti tadi yang saya katakan, oleh karena dosa itu orang Israel harus melakukan pengampunan dengan membakar lembu. Tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, kita dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan dan diselamatkan. Dan Yesus Kristus datang ke dalam dunia dan menebus kita dari yang namanya dosa.
menebus kita dari yang namanya yang awalnya sebenarnya kita sudah tak layak untuk menerima keselamatan itu. Yang awalnya sebenarnya kita ini sudah pantas. Yang sebenarnya yang pantas cuman kalau kita baca dalam perjanjian lama, orang Israel yang cuma termasuk hitungan orang-orang yang akan diselamatkan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Tuhan, semua orang di dalam dunia ini memperoleh kemurahan Tuhan, memperoleh keselamatan itu ya. Jadi kita bersyukur kalau di tempat ini, saudara dan saya berada di tempat ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Jadi kita harus menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita lihat orang perjanjian lama memberikan korban untuk menyenangkan Tuhan, memberikan mengorbankan hewan dan segala macam. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah yang kita harus lakukan supaya kita dapat menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana yang kita harus perbuat supaya kita tetap membuat menyenangkan hati Tuhan? Karena apa? Karena Tuhan sudah juga menyenangkan kita. Demikian juga kita harus menyenangkan Tuhan. Apa yang kita harus perbuat? Apa yang kita harus lakukan? Di sini ada beberapa hal yang ingin dibagikan bagi kita semua, yaitu ternyata untuk menyenangkan hati Tuhan kita harus mengasihi Dia ya. Kita harus mengasihi Dia, mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kita perlu tahu bahwa oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar kepada kita, dan Dia turun di dalam dunia ini. Oleh karena itu, kita juga harus mengasihi Dia. Kita juga harus membalas kasih-Nya. Masakah kita sudah dikasihi, masa kita sudah ditolong Tuhan, tetapi kita tidak mau merespon, tapi kita tidak mau membalas perbuatan Tuhan. Di sini hal yang pertama yang ingin saya bahas adalah kita harus mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Nah, dengan apakah kita harus mengasihi Tuhan supaya kita menyenangkan Dia? Nah, kita harus memberikan hidup kita seutuhnya untuk Tuhan. Waktu kita, kekuatan kita, tenaga kita, jiwa kita, akal budi kita, itu yang Tuhan mau. Karena Tuhan sudah tidak berkenan lagi dengan korban bakaran, korban api-apian, karena itu sudah zaman perjanjian lama. Tapi sekarang yang Tuhan kehendaki kehidupan kita sebagai orang percaya, kehidupan kita sebagai orang Kristen, kesetiaan kita sebagai orang percaya. Jadi Tuhan itu mau supaya kita mengasihi Dia dengan segenap hati kita, mengasihi Dia dengan segenap jiwa kita, dan kekuatan kita dan akal budi kita. Ini yang Tuhan mau, saudara. Jadi kalau menyenangkan hati Tuhan ini, ternyata kita harus mengasihi Dia dalam kehidupan kita. Sama halnya ya, kalau kita mempunyai pasangan, contohnya pasangan, kalau kita mau mengasihi Dia, kalau kita ingin menyenangkan Dia, tentunya kita akan memberikan yang terbaik buat Dia ya, membuat Dia senang, mencari Dia supaya Dia merasa terhibur atau nyaman. Kita mencari, kita kan harus membuat Dia merasa nyaman dan senang. Nah, oleh karena itu kita memberikan sesuatu. Mungkin kita ajak jalan-jalan, membelikan baju, membelikan anting atau segala macam supaya dia senang. Demikian juga Tuhan, kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita harus memberikan sesuatu yang artinya waktu kita harus benar-benar untuk Tuhan, harus benar-benar melayani Tuhan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita berkata, aku mau mengasihimu Tuhan, tetapi kadang-kadang kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk dengan kegiatan kita, bekerja sepanjang hari, bekerja dengan giat-giatnya, akhirnya capek,
berdoa. Bangun pagi juga karena buru-buru, akhirnya mandi dengan tidak ini juga cepat-cepat langsung berangkat berdoa. Nah itu, kadang-kadang kita manusia seperti itu ya. Kadang-kadang kita lupa. Pada saat sakit dulu baru kita mengingat Tuhan. Itu kadang-kadang seperti itu ya. Dan saya pun juga kadang-kadang seperti itu, saudara. Jujur aja. Kadang-kadang kalau udah capek sekali dari kerja, baru pengennya langsung tidur. Pokoknya malas buat apa-apa. Tapi kita belajar bersama-sama. Di sini dikatakan kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita harus memberikan waktu untuk Tuhan. Dalam satu hari itu ada 24 jam ya. Kadang-kadang kita sudah kerja 8 jam, 5 jam. Dari jam 7, jam 8 sampai jam 4, dari jam 7 sampai jam 3, jam 9 sampai jam 5. Kadang-kadang kita hitung waktu ini, kalau kita ada atur, tidak cukup ya. Tidak cukup untuk kita berikan untuk Tuhan. Oleh karena itu kita harus juga bisa mengatur waktu untuk Tuhan. Supaya apa? Kasihmu, ketika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, engkau nyatakan dalam waktu engkau harus berikan waktu untuk Tuhan. Supaya kita dapat menyenangkan Tuhan. Supaya di tahun 2022 ini kita juga harus menyatakan bahwa kita mengasihi Dia. Kita harus menyatakan bahwa kita harus menyenangkan Dia dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya mendengar lalu tidak melakukan, mengatakan lalu tidak melakukan. Itu semua butuh perjuangan. Namanya manusia pasti akan ada yang namanya cobaan, karena iblis tidak tinggal diam ya. Kita tahu ketika kita mau berjuang, kita mau sungguh-sungguh, iblis juga tidak akan tinggal diam. Dia akan sungguh-sungguh lagi untuk menggoda kita. Karena itu saya sudah alami sendiri. Saya berkali-kali mengalami seperti itu. Ketika saya mau sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, iblis juga bersungguh-sungguh untuk menggoda saya. Akhirnya terbimbang. Tetapi oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan selalu menolong saya. Tuhan selalu memberkati saya. Nah, demikian juga kita harus seperti itu. Meskipun keadaan tidak mendukung, kita harus bisa menyenangkan Tuhan, bisa menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dalam menyenangkan Tuhan ini, ternyata kita harus bisa memberikan sesuatu, memberikan kasih kita kepada Tuhan. Kasih yang harus perlu dibuktikan, bukan hanya dibicarakan atau diomongkan. Makanya kita ada firman Tuhan mengatakan iman itu harus ada perbuatan, harus ada bukti. Kalau tidak ada bukti, kalau tidak ada perbuatan, maka sia-sialah iman kita. Pada hakikatnya iman kita itu mati ya. Yang artinya pada dasarnya kita tidak beriman. Yang artinya kita itu tidak percaya Tuhan. Tetapi oleh karena itu kita di tempat ini sudah percaya Tuhan, kita sudah meyakini bahwa Tuhan sudah mati buat kita dan sudah hidup dan bangkit dan akan menyebut kita pada hari yang akan datang nanti ya. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Nah, itu hal yang pertama yang ingin sampaikan. Hal yang kedua yang perlu kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, yaitu kita juga harus mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan ya. Mengutamakan Tuhan dalam artinya di sini dalam firman Tuhan dikatakan coba kita buka di Matius 6 ayat 33. Ya, Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, jadi saudara, kadang-kadang kita itu terbalik, saudara. Seperti katakan tadi, kadang-kadang itu terbalik. Kita bekerja dulu,
bersusah payah dulu, bekerja keras dulu. Habis terus ada uang, terus baru kita merasa nyaman, merasa ini, baru kita cari Tuhan. Kadang-kadang kebalik ya. Dalam firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Kadang-kadang manusia itu terbalik ya. Bekerja dulu, dan pada akhirnya pekerjaan yang dia kerjakan itu tidak memuaskan hasilnya ketika kita mengutamakan Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita juga harus mengutamakan Dia dalam kehidupan kita. Kita juga harus mengutamakan Dia dalam langkah kehidupan kita. Mungkin bangun pagi kita lupa berdoa, mungkin makan lupa berdoa, apalagi doa pribadi bersama Tuhan. Jadi kadang-kadang kita itu lupa ya, tidak mengutamakan Tuhan. Mau pergi bekerja tidak berdoa, tidak mengutamakan Tuhan. Mau tidur dan lain sebagainya tidak mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita tidak mengundang Tuhan, maka Tuhan juga akan semakin menjauh dari kita ya. Kalau kita tidak memanggil Tuhan dalam bentuk doa, maka kita tidak akan merasakan bahwa Tuhan itu ada. Maka kita akan semakin hari semakin kosong. Dan saya juga pernah mengalami salah satu kesaksian pribadi dulu, ketika saya sudah baru semester awal, semester 3 tidak salah ya. Ketika saya melayani, kadang-kadang saya lupa berdoa, bukan lupa sih, memang udah malas mau pelayanan, udah malas mau melayani Tuhan. Karena terasa kosong dalam hatiku, terasa ada yang ganjal dalam hatiku. Dan akhirnya saya memutuskan bahwa saya harus mengikuti Tuhan kembali. Saya harus mengikuti Tuhan kembali supaya hatiku yang kosong, hatiku yang sepi ini terisi. Dan benar saudara, ketika saya memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ada terhibur sendiri ya. Pokoknya kita mempunyai perbedaan sendiri ketika kita mengundang Tuhan, kita mengutamakan Tuhan dalam hati kita terasa terhibur. Tetapi kalau kita tidak undang Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, hati kita terasa kosong, hampa. Dan itu mungkin yang kita alami. Saya tahu mungkin teman-teman yang lain, saudara-saudara yang lain, apakah seperti itu yang teman-teman rasakan? Karena pada umumnya orang Kristen kalau sudah ada Roh Kudus, ketika dia tidak mengandalkan Dia, maka merasa kosong ya, merasa kosong. Tetapi kalau dia orang Kristen itu mengandalkan Tuhan dan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikirannya. Jadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bahwa kita harus mengandalkan Dia dalam segala hal ya. Dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepada kita. Jadi mencari kerajaan Allah, carilah dulu dalam kerajaan Allah, maka semuanya ditambahkan kepada kita. Artinya kita harus melayani Tuhan dulu ya. Melayani Tuhan dulu, mengikuti berita Tuhan dulu, barulah semuanya akan ditambahkan kepada kita. Data itu yang Tuhan mau untuk menyenangkan hatinya. Nah itu hal yang kedua. Hal yang ketiga yang Tuhan ingin berikan kepada kita, yaitu taat dan tunduk pada Tuhan. Jadi dalam menyenangkan Tuhan ini ternyata kita harus taat dan harus tunduk kepada Tuhan. Kadang-kadang kita itu terlalu kalau istilahnya pada dalam perjanjian lama itu orang Israel itu tegar tengkuk ya. Banyak tidak mau taat, tidak mau nurut sama Tuhan. Kadang-kadang secara tidak sadar kita juga seperti itu. Kadang-kadang secara tidak sadar dan tidak sengaja kita seperti itu. Kita tidak menuruti apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita melanggar perkataannya. Kadang-kadang kita melanggar firman-Nya. Di sini di Kolose 3, coba kita buka. Di Kolose 3
ayat 22 ya. Bagian A saja. Yang pertama, bagian A. Verse 3, 2. Ya, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dan dalam segala hal. Nah, di sini dikatakan taatilah Tuhanmu dalam segala hal ya. Jadi di sini Tuhan kasih apa ya? Kasih suatu teguran. Firman Tuhan mengatakan kita harus menaati Tuhanmu dalam segala hal. Demikian juga Tuhan kita harus mentaati Dia dalam segala hal. Nah, contohnya kalau kita berbicara mengenai Tuhan ya, ini kalau kita berbicara mungkin di antara kita sudah sebagian yang sudah bekerja ya, sudah bekerja di perusahaan atau di kantor atau di mana, di toko dan lain sebagainya ya. Nah, di sana kita mempunyai atasan tentunya, mempunyai atasan atau bos istilahnya. Nah, ketika kita diperintahkan untuk mengerjakan ini, kerjakan itu, tentunya kita taat, ikuti, setia untuk melakukan apa yang atasan kita suruh, apa yang bos kita suruh kerjakan. Nah, demikian juga ya, demikian dalam kerajaan Tuhan. Ketika Tuhan juga memerintahkan kita untuk taat, untuk melakukan segala firman-Nya, maka kita juga harus taat dan setia kepadanya. Apa sih firman yang kita harus taat? Ya semua dalam Alkitab ini. Makanya itu kita harus membaca firman Tuhan, merenungkan dan selalu hidup dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita taat, itu berita-berita yang Tuhan ingin tahu dalam kehidupan kita. Salah satunya perintah Tuhan itu menginjil, penginjilan. Jadi penginjilan ini tidak hanya khusus bagi para bagi para pendeta atau pelayan Tuhan ya. Jadi penginjilan ini berlaku untuk semua hamba-hamba Tuhan. Artinya semua anggota tubuh Kristus. Jadi semua anggota tubuh Kristus itu kita semua ini murid-murid Tuhan. Jadi penginjilan itu berlaku untuk kita semua. Jadi tugas kita, perintah Tuhan yang kita harus perlu taati adalah untuk menyenangkan Dia adalah harus menginjil juga. Karena ketika Tuhan mati, bangkit dan naik, itu adalah kata-kata terakhir Tuhan. Kamu harus menjadikan semua bangsa muridku. Itu adalah amanat agung. Ini adalah perintah Tuhan Yesus yang terakhir ketika Dia terangkat ke kerajaan surga. Jadi itu perintah yang kita harus lakukan. Karena ketika kita menginjil, banyak orang yang akan mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Banyak orang yang mengenal Kristus. Banyak orang yang akan bertobat dan menjadi milik Kristus. Dan ketika satu orang saja yang bertobat, maka semua malaikat di surga akan bersorak-sorak bagi Tuhannya. Jadi dalam mentaati firman Tuhan kita harus menginjil mungkin saudara kita seperti yang disaksikan tadi, Utanting sangat luar biasa ini hambanya, sudah memenangkan anaknya semua dan juga direncanakan akan memenangkan juga adiknya. Jadi kita sama-sama berdoa supaya saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan, kita sama-sama berdoa mengajak mereka ya, supaya mereka juga mengenal yang namanya kebenaran, supaya mereka juga diselamatkan. Supaya jangan kita hanya sendiri yang diselamatkan, supaya mereka juga memperoleh yang namanya keselamatan. Masih banyak mungkin teman-teman kita atau sahabat kita yang perlu diselamatkan. Itu adalah tugas kita ya. Oleh karena itu, dalam menyenangkan Tuhan, maka kita harus menginjil. Karena penginjilan sangat menyenangkan hati Tuhan. Karena itu adalah tugas kita sebagai orang-orang percaya dan kita harus lakukan dalam langkah kehidupan kita sebagai orang percaya. Jadi mari kita belajar bersama-sama dari ketiga hal ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama itu mengasihi Tuhan ya.
Yang kedua, mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga adalah taat akan perkataannya, taat akan firman-Nya, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Meskipun kita sudah capek dan tidak mau lagi untuk membaca firman Tuhan, tapi saya himbau kita tetap berjuang, kita tetap harus mempunyai waktu untuk Tuhan dalam 24 jam ya. Kita waktu kita untuk Tuhan mungkin beberapa menit, yang penting ada waktu untuk Tuhan. Kita harus luangkan waktu untuk Tuhan, membaca firman Tuhan, berdoa atau dengan renungan di YouTube dan banyak sekali ya. Kita gunakan itu. Juga Kapernaum juga udah punya channel sendiri, buka di sana ya. Jadi banyak cara sekarangnya, banyak cara yang membuat kita menyenangkan hati Tuhan, banyak cara yang membuat kita untuk menyukakan hati Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Saya akan akhiri ibadah ini, ibadah firman ini. Puji nama Tuhan. Ya, saya kembalikan kepada wayarnya. Ibadah sah. Waktunya ditutup langsung ditutup sendiri. Jangan diakhiri dulu. Iya. Diberkati firman Tuhan. Amin. Tepat ya, masih belum jam 12. Saya mau berikan apresiasi buat anak-anak. Ya, anak-anak ini ternyata pelatihan sendiri. Ya, yang tadi persembahan pujian anak-anak ternyata latihan sendiri. Jadi kita berikan tepuk tangan buat anak-anak. Ya, mereka semangat ya. Semangat latihan untuk mempersembahkan pujian buat Tuhan. Ya, yang tua-tua jangan kalah. Ya. Jangan berebosi. Ya. Harus semangat ya. Kita harus menyenangkan hati. Ya. Ternyata ada yang melatih itu Pak Ivan ternyata. Ya. Pak Ivan luar biasa, berikan tepuk tangan. Ya. Ya, puji Tuhan, luar biasa penampilan anak-anak. Ya. Tanpa disuruh mereka latihan sendiri ya. Kita aja senang, apalagi Tuhan yang sudah bersaksi tadi. Tuhan berikan juga Tuhan senang ya. Ya, amin ya. Di Tuhan semangat terus anak-anak ya. Tuhan akan pakai kalian luar biasa nanti ya. Amin ya. Oh yang nanti sore tidak ada latihan karena saya ada undangan di mana di Pasaran, undangan ibadah ucapan syukur ya. Nah, mungkin minggu depan ya. Puji Tuhan, pembalap panitia semuanya berjalan dengan lancar. Kita ucapkan syukur pada Tuhan, berjalan dengan lancar, hanya jalannya saja yang lancar ya. Jalannya macet pol ya, tapi kesasar ya. Baru makan, kita makan malam jam 9. Sekarang 9 ya, sesuai sampai kelaparan semua ya. Puji Tuhan. Saya ucapkan selamat datang juga buat saudara Dova ya. Puji Tuhan, semangat terus ya. Firman Tuhan mengatakan satu orang diselamatkan, seluruh malaikat bertepuk tangan bersorak-sorai ya. Musika wis suwi. Cuma baru datang lagi ya. Baru datang lagi, puji Tuhan ya. Ya, puji Tuhan ya. Sudah lengkap ya. Ya, puji Tuhan.
semuanya ibadah dan berjamaah semuanya karena penyertaan Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita siang hari ini. Mari kita sama berdiri. Kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, saya ucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Kau sertai dari awal sampai pada akhirnya. Kau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang hari ini. Kami serahkan segala pergumulan mereka yang sakit kau sembuhkan, yang dalam masalah kau berikan jalan keluar, yang dalam ikatan kau berikan kebebasan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati, karena sudah memberikan persembahan kembalikan berkamu berlipat kali ganda. Kau berkati Tuhan Yesus, anak-anakmu yang sudah melayani, saudara yang Tuhan, pria yang sudah mengikuti yang kosongan pakai rapi, lengkapi dengan ilahimu, memberikan pekerjaan, kesehatan, pelayanannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati buat Adi dalam pekerjaan kuliahnya, pekerjaan yang berkhidmatmu, kesehatan senantiasa. Kau berkati para pemain musik, Tuhan, buat junior, semangat pakai rapi, pelengkap dalam usaha pekerjaan pelayanan kesehatannya, rumah tangga bersama dengan Herman. Kau berkati dengan keturunan Tuhan Yesus. Kau berkati juga Tuhan Yesus buat Bima. Kau berkati dalam pelayanan kesehatan sekolahnya, berkhidmat kesehatan senantiasa. Pasal Pak Dora anakmu dalam berkati buat Devon juga Tuhan Yesus. Berkati dalam sekolahnya, berkhidmat kesehatan senantiasa. Berkati pelayanannya, kepakai anakmu sebagai alat yang luar biasa. Kau berkati Tuhan Yesus Kristus buat petugas RCD, buat Kau berkati dalam sekolah, dalam kesehatannya dan pelayanannya. Kau Pak Dora anakmu Kau berkati kekolektan Tuhan Yesus, buat Ibu Nuni. Kau berkati dalam usaha pekerjaan dan pelayanan kesehatannya. Berkati anak-anaknya semuanya Tuhan Yesus, mengenal Kau secara pribadi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan Yesus untuk anak-anakmu saat ini sedang sakit. Tuhan, kiranya Kau jamah pulihkan buat Esther Wiwin, buat Tuhan Yesus Kristus, buat anakmu Butanting, Tuhan Yesus, Kau sempurnakan kesembuhannya. Tangan-Mu penuh kuasa dan menjamah belul-belulmu, memulihkan dan menyembuhkan satu persatu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kalau sebentar Tuhan kami akan meninggalkan tempat ini, pulang kembali ke rumah kami masing-masing. Kau sertai, Kau tutup bungkus seluruh saudaramu, tutup bungkus keluarga, kesehatan, harta benda, pekerjaan pelayan kami. Jauhkan kami dari salah marah bahaya, kecelakaan, penyebabkan sakit penyakit, tolong jahat, gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dasar magic, santet, serangan kali, banafis, sulapan. Dan Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat kesehatan, penyakan, perlindungan-Mu senantiasa dalam kehidupan kami. Jauhkan kami salah wabah, corona, penyakit bahaya, penyakit menular, penyakit mematikan, Kau jauhkan. Karena Tuhan Kau curahkan berkat-Mu, berkat uang, makanan, pakaian, kesehatan, berkat damai sejahtera, penjagaan, perlindungan dalam kehidupan kami. Mari kita terima berkat Tuhan. Berkat daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus. Nanti saya menyertai kamu saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami,